Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aliansyah Putra dari kelompok 7. Saya Elisa Maharani. Saya Ananta Dwiana Sandra. Saya Egil Surya Pratama. Nama saya Adin Rimu Sadak. Nama saya Alvita Davin. Dan saya Aisyah Dian Purindra. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi berjudul Revolusi Perangkat Komunikasi. Dan itu saja dari kami, dan itu untuk openingnya. So don't go anywhere. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya dong, apa sih itu revolusi? Oke, revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi juga, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan, terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Perkembangan kemajuan teknologi komunikasi dewasa ini berlangsung demikian pusatnya sehingga para ahli menyebut gejala ini sebagai suatu revolusi. Suatu perkembangan teknologi komunikasi seperti apa sih? Oke, seperti contohnya adalah smartphone. Dahulu masyarakat tidak bisa melakukan komunikasi tanpa terlihat wajah Anda dengan orang tersebut. Namun sekarang bisa melakukan komunikasi dengan jarak yang jauh tanpa dengan memperlihatkan wajah maupun sebaliknya. Sekarang muncul media sosial juga yang digunakan untuk memudahkan antar bangsa atau dunia untuk melakukan pertukaran budaya. Selain itu, muncul media cetak juga sangat membantu manusia dalam kehidupannya. Dengan adanya media cetak, masyarakat tidak perlu repot-repot untuk menebarkan informasi atau mendapatkan informasi. Sejarah revolusi teknologi perangkat komunikasi. Awalnya, komunikasi dilakukan menggunakan suara, dengusan, dan isyarat tangan. Kemudian, berkembang sampai sekarang yang menggunakan peralatan komunikasi yang semakin modern dan canggih. A. Masa prasejarah sampai 3000 SM. 1. Berkomunikasi dengan asap. Setiap kumpulan asap memiliki makna tertentu suku Indian di Amerika. Dan bangsa Yunani merupakan contoh kelompok manusia yang menggunakan asap sebagai alat berkomunikasi kepada manusia yang lain. 2. Lukisan purba. Pada umumnya, metode ini digunakan untuk menceritakan pengalaman kegiatan berburu dan menggambarkan binatang hasil buruannya. 3. Bahasa isyarat. Kemungkinan manusia purba masih menggunakan kata-kata yang sangat sederhana dan terbatas. Barulah pada masa kemunculan Homo sapiens telah tercipta bahasa yang menjadi alat komunikasi utama. B. Masa sejarah 3000 SM sampai 1400 Masehi. 1. Hieroglif. Pada 2900 SM, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Nama hieroglif berasal dari bahasa Yunani, hieroglyphikos, yang berarti ukiran suci. 2. Serat papirus. Pada 500 SM, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. 3. Kertas ditemukan oleh Cailun, seorang Cina yang hidup pada masa dinasti Han. 4. Telepon kaleng. Jarak yang digunakan untuk berkomunikasi dengan alat tradisional hanya sekitar 5-10 meter. 5. Prasasti. Merupakan piagam yang tertulis pada batu, tembaga, dan sebagainya. Prasasti dianggap sebagai dokumen dan sumber sejarah paling penting. 6. Kentongan. Tujuannya untuk memberitahukan warga atau masyarakat bahwa telah terjadi suatu hal. Kentongan digunakan para pramong kerajaan bila hendak menyampaikan perintah kepada rakyatnya. Trompet. Sejarahnya, sejak zaman Bani Israel sudah ada alat ini. Trompet digunakan sebagai media penyampai informasi kepada masyarakat jika ada pesan penting. 8. Daun lontar. Sejak masa kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, dan Mataram, orang-orang berkomunikasi dengan tulisan di atas daun lontar. C. Masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi dapat menyebar sangat luas. Dapat ditemukan di koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Yang pertama kali yaitu adalah merpati pos. Merpati dipilih sebagai penghantar surat atau pesan karena burung ini pintar, memiliki daya ingat kuat, dan memiliki kemampuan navigasi dan naluri alamiah untuk kembali ke sarang. Pertama kali digunakan oleh Sultan Baghdad pada tahun 1416 untuk mengirimkan pesan sekitar kerajaannya. Yang kedua, surat kabar.
Pada tahun 1744, terbit surat kabar atau koran pertama pada masa Gubernur Jenderal Van Imhoff. Karena dianggap sebagai percobaan, pada 1828 diterbitkanlah di Jakarta Javascha Koran yang memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita lelang, dan berita kutipan dan hari-harian dari Eropa. Yang ketiga, telegraf. Alat ini ditemukan oleh Samuel F.B. Morse bersama asistennya Alexander Brain pada tahun 1873. Pesan pertamanya dikirimkan pada 6 Januari 1838 oleh Prator menggunakan kode Morse. Yang keempat ada telepon. Telepon ditemukan pada sekitar tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Di Indonesia, telepon lokal pertama digunakan sejak 16 Oktober 1882 yang diselenggarakan pihak swasta. Jaringan telepon pertama ini menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok. Kemudian pada tahun 1906, perusahaan jaringan telepon diambil alih dan dikelola pemerintah Hindia Belanda melalui PTT atau Pos Telegram Telepon Dienst. Kemudian yang kelima ada radio. Radio merupakan salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan. Perkembangan radio sebagai media massa diawali oleh Amerika Serikat dengan pengembangan penemuan Marconi oleh Dr. Lee De Forest pada tahun 1906. Karena itu, ia dijuluki The Father of Radio. Siaran radio pertama di dunia dilakukan pada 24 Desember 1906 di Amerika Serikat oleh Reginald D. Aubrey Fissenden. Ia mendirikan stasiun radio pertama di dunia. Selanjutnya yang keenam adalah televisi. Televisi sempat mencapai puncak keemasannya pada pertengahan abad 20. Dari sinilah lahir beberapa teori komunikasi massa atau teori efek media massa. Yang ketujuh, telegram. Telegram baru dipopulerkan pada tahun 1920. Telegram merupakan alat komunikasi yang berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegraf. Telegram ini tarif pengirimannya lebih murah dari telepon. Meskipun tarifnya dihitung berdasarkan jumlah karakter dan termasuk tanda baca, selain itu, waktu yang dibutuhkan sangat singkat, kurang dari 1 hari. Di Indonesia, Telegram dipopulerkan oleh perusahaan Telkom. Yang ke-8, komputer. Komputer merupakan alat elektronik yang menampilkan operasi logika dan matematika lebih cepat dari otak manusia. Komputer pertama yang beroperasi secara mekanis dilakukan oleh Herman Hollerith. Sementara itu, komputer elektronik pertama muncul pada saat berkecamuknya Perang Dunia II. Pada masa itu, komputer disebut dengan mainframes karena bentuknya yang sangat besar dan memakan tempat dalam penyimpanan serta dioperasikan oleh teknisi khusus. Komputer pribadi atau personal computer pertama kali dikenalkan pada tahun 1980 dan dapat dioperasikan secara virtual oleh semua orang. Yang ke-9, smartphone. Pada tahun 1910, merupakan cikal bakal telepon seluler yang ditemukan oleh Lars Magnus Ericsson, yang merupakan pendiri perusahaan Ericsson yang kini dikenal dengan perusahaan Sony Ericsson. Setelah munculnya telepon seluler atau handphone, terbitlah internet sebagai pendampingnya. Internet merupakan jaringan komunikasi global yang dapat menghubungkan miliaran jaringan komputer secara terbuka dengan Internet Protocol Suite atau TCP/IP. Pada 1974, ARPANET Bold, Beranek, dan Newman atau yang disingkat BBN mulai menjual layanan paket internet pertama secara komersial. Ya, berikut adalah fungsi teknologi perangkat komunikasi. Nah, berikut adalah beberapa fungsinya ya. Yang pertama adalah memudahkan pekerjaan. Dengan adanya teknologi komunikasi, maka setiap individu manusia pasti akan melakukan pekerjaan dengan semakin mudah. Teknologi komunikasi yang berkembang pesat tampaknya semakin memberi cara yang praktis bagi setiap orang dalam menyelesaikan segala pekerjaan. Yang kedua adalah mempermudah proses transfer data. Kehadiran teknologi komunikasi juga dapat mempermudah Anda dalam melakukan transfer data. Penyaluran data yang berisi informasi bisa jadi lebih cepat dan mudah untuk dilakukan karena adanya bantuan dari teknologi. Transfer data bisa dengan mudah dikirim dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Yang ketiga adalah manajemen sistem. Pengaturan atau manajemen sistem tentu akan menimbulkan kinerja yang baik bagi para tenaga kerja. Akibatnya, sistem yang ada di perusahaan bisa berfungsi dengan baik pula. Untuk mendukung manajemen sistem yang baik ini, maka diperlukan atau dibutuhkan bantuan dari teknologi komunikasi yang canggih. Berikutnya adalah membawa satu nilai. Teknologi komunikasi rupanya juga mampu membawa berbagai macam nilai dari berbagai struktur yang ada, mulai dari struktur pada bidang ekonomi dan sosial hingga politik dan lain sebagainya. Seluruh bidang ini memang melibatkan teknologi komunikasi sehingga struktur di dalamnya bisa berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan indera manusia. Beberapa indera manusia terkadang masih saja tidak difungsikan dengan maksimal, termasuk pada saat bekerja atau melakukan aktivitas lainnya. Maka dengan kehadiran teknologi, komunikasi diharapkan agar indera manusia ini bisa ditingkatkan fungsinya, mulai dari indera untuk melihat dan mendengar serta lainnya.
Keuntungan revolusi teknologi komunikasi. 1. Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Manfaat dari perkembangan teknologi dan informasi yang pertama adalah memudahkan dan mempercepat komunikasi. Kedua, memudahkan akses informasi. Selain memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, kehadiran internet juga memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. 3. Mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Karena sebelum adanya revolusi, segala sesuatu dilakukan secara manual dan bergantung pada tenaga manusia. Dan itu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Nah, dengan adanya revolusi, kita dapat mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Keempat, proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Di sini konsumen dapat mencari dan membeli produk secara daring tanpa harus ke toko. 5. Transaksi secara daring. Terkait dengan perdagangan secara daring, tentu proses transaksi kini dapat dilakukan secara daring juga. Keenam, membuat proses komunikasi pembelajaran semakin menarik. Dengan e-learning, berbagai materi pembelajaran pun disajikan secara multimedia. 7. Membantu proses komunikasi pemerintah. Dengan e-government, hak warga negara untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan pun terpenuhi. Kedelapan, komunikasi tanpa batas. Kita dapat mengetahui informasi tentang berbagai peristiwa di seluruh dunia dan berkomunikasi tanpa pergi ke berbagai negara untuk berkomunikasi dengan siapapun yang ada di negara seberang. 9. Berbagi informasi secara efektif. 10. Membuka peluang untuk dapat bekerja secara daring. 11. Membentuk komunitas virtual. 12. Memangkas biaya komunikasi. 13. Terciptanya beragam alat berteknologi modern. 14. Terciptanya lingkungan tanpa kertas. 15. Sumber informasi obat-obatan. Era globalisasi mendukung perkembangan di berbagai aspek kehidupan manusia. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi dengan segudang kecanggihan dan kemudahan mengantarkan manusia ke sebuah tatanan yang memiliki kualitas dan standar hidup yang lebih baik. Ditinjau dari beberapa aspek kehidupan, tujuan dari revolusi teknologi perangkat komunikasi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Tujuan revolusi teknologi komunikasi dalam masyarakat. Teknologi komunikasi telah berkembang, sehingga tidak ada masyarakat modern yang mampu bertahan tanpa komunikasi. Konsep ini yang mendasari bahwa manusia memiliki kebutuhan berinteraksi sosial. 2. Tujuan revolusi teknologi komunikasi dalam budaya. Teknologi membawa masyarakat untuk berkomunikasi, untuk lebih dekat dengan kebudayaan lain, dan tidak hanya terpaku dengan kebudayaan sendiri. 3. Tujuan revolusi teknologi komunikasi dalam pendidikan. Komunikasi sebagai media pendidikan direalisasikan dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti komputer, internet, email, dan alat komunikasi teknologi digital lainnya. Interaksi tidak hanya dapat dilakukan melalui tatap muka, namun dapat juga memanfaatkan teknologi komunikasi. 4. Tujuan revolusi teknologi komunikasi dalam media baru. Perkembangan teknologi komunikasi memberikan dampak kuat bagi perkembangan media. Kegiatan manusia tak lepas dari produk teknologi komunikasi dan media akibat pengaruh dari perkembangan teknologi. Manusia membutuhkannya untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan perangkat teknologi media baru. 5. Tujuan revolusi teknologi komunikasi dalam media penyaji. Dalam revolusi teknologi komunikasi, media penyaji meliputi sebagian besar media yang populer dan merupakan salah satu dari kategori pokok lain untuk menjaring semua sarana yang bermanfaat bagi manusia.